Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Miss Syakila. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman sekali lagi untuk doa-doa yang udah teman-teman kasih untuk anak aku Syakila. Dan hari ini alhamdulillah Syakila udah membaik, meskipun batuknya masih, cuman intensitasnya nggak sesering kemarin. Demamnya juga udah reda, alhamdulillah teman-teman. Pileknya masih ada sedikit dan pokoknya aku bersyukur anak aku sekarang kondisinya udah membaik. Dan akhirnya setelah sekian lama aku stay di rumah ngurus Kila, fokus ke penyembuhannya Kila, akhirnya bisa keluar terus untuk belanja ke pasar pastinya kan. Jadi kemarin ada yang komen kenapa rutinitasnya di rumah terus sampai boring liatnya, katanya bukannya nggak mau ya teman-teman untuk keluar rumah, tapi memang kondisi anak kan lagi sakit, jadi mohon dimaklumi aja kalau rutinitas aku ya di rumah aja terus. Kalau boring ya sorry, nggak ditonton juga nggak apa-apa ya mami. Aku sih nggak apa-apa, yang penting support dari mami, doa untuk Kila itu udah paling utama lah buat aku. Oke, nah sebelum belanja aku tuh mampir ke depan Fresh Market buat sarapan pagi teman-teman. Tadi kita beli nasi kerawu, makanan khas Jawa ya, entah di Jawa mana aku kurang tahu. Dan setelah beres sarapan lanjut ke pasar, aku nggak belanja di pasar segarnya ya, aku pilih ke pasar tradisional aja. Ini di pasar Jati Asih teman-teman, gak jauh juga sih dari tempat tadi aku sarapan, jadi Galaksi kan itu. Dari arah Galaksi itu tinggal ambil kanan udah nyampe Jati Asih. Nah pasar Jati Asih ini tuh aku datangnya sekitar jam kayaknya 8:30 dan udah nggak begitu banyak pilihan. Kayak aku mencari tongkol asin itu udah nggak dapet teman-teman, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah pertama aku beli ikan kembung dulu, aku pilih yang sedang ya teman-teman. Dan sayangnya pas nanti aku bersihin lagi di rumah ada satu ikan yang busuk dong. Si emasnya tuh padahal tahu ya kondisi ikannya tuh nggak fresh, udah hancur gitu dagingnya tuh. Aku pegang si daging ikannya atau ikannya utuh itu banyak banget teman-teman, sebadannya gitu, sebadan ikan itu banyak. Padahal kalau pas tahu kan gak usah dimasukin gitu harusnya kan, gak usah dijual. Tapi ya udahlah, aku ikhlas. Mudah-mudahan kedepannya kalau pilih ikan itu lebih baik aku pilih sendiri aja deh ya, biar lebih mantap gitu ya pilihannya. Nah tadi ikan kembung 1 kilonya itu 45.000 di pasar ini. Lanjut aku cari-cari tempe teman-teman. Udah kangen banget makan tempe, makan tahu, makan sayuran juga. Jadi ya udah kita cari tempe dulu. Di sini tempe satu papannya 6.000, aku beli 2 papan yang cukup besar ya. Nih kita beli, ini nanti buat digoreng, buat dibikin orek dan dibikin sayur ya tempenya teman-teman. Aku bayar dulu, terus abis ini aku mau beli sayuran aja deh. Dan sayurannya juga aku nggak begitu banyak beli. Terus bawang merah juga aku mau beli karena di rumah udah habis. Salam serai juga udah habis ya, makanya mau aku beli juga. Seperti biasa nanti sih salam serai aku simpan di freezer ya biar awet teman-teman. Nah sekarang aku lagi milihin buncis. Buncisnya sih bagus-bagus, masih segar gitu. Aku ambil sesuai yang aku perluin aja. Aku nggak tahu itu berapa kilonya, nggak ngerti teman-teman, nggak tahu 1/4, nggak tahu setengah, nggak ngerti, pokoknya di kilo aja deh seadanya. Terus aku pilih yang lain nih, aku tuh udah megang kol, cuman aku lupa ngasih ke si mbak atau ke si masnya. Jadi pas nyampe rumah, lah kol aku tadi mana, berarti nggak sempat dimasukin atau nggak sempat kehitung gitu karena aku lupa ngasih ke si mbaknya. Terus aku juga beli sawi, ini sawinya sih nggak begitu segar tapi nggak apa-apa, aku belinya yang setengah ikat aja, 3.000 ya setengah ikatnya itu pas aku tanya.
Oke, nah aku juga beli jengkol teman-teman. Aku beli seperempat, harganya 15.000 jengkolnya. Nanti mau aku goreng. Sebelum digoreng nanti aku rebus dulu pakai daun ini apa salam biar nggak begitu bau. Itu resep dari kakak aku ya teman-teman. Aku pilihnya seperempat aja, nggak banyak-banyak. Ini enak banget kalau dimakan pakai nasi liwet. Nggak tahu deh kapan masaknya, yang penting aku beli aja dulu ya teman-teman. Terus itu aku disuruh ngelemparin labu tapi nggak pas gitu sih mbak nangkepnya. Entah aku yang ngelemparnya nggak ahli gitu ya. Nah ini juga aku beli bawang merah seperempat aja teman-teman. Untuk harganya aku lupa berapa ya, lupa nanya ke si mbaknya itu. Dan aku minta pilihin yang agak besar-besar aja ya bawang merahnya. Terus aku juga beli tomat, dipilihin sama masnya karena ini tuh di bawah. Aku susah ngambilnya karena lagi sambil gendong Kila. Dan lanjut aku juga pilih timun. Timunnya tuh gendut-gendut besar-besar. Aku carinya yang agak kecilan aja deh teman-teman. Kalau terlalu besar itu nggak tahu ya. Aku sukanya yang sedang-sedang aja deh. Sedang ke kecil malah ya kalau timun itu. Jadi manis rasanya. Nah abis pilih-pilih timun, aku juga tadi tuh pesan ini teman-teman cabai besar sama cabai keriting. Aku beli 10.000 campur. Aku juga beli serai di sini. Aku lihat-lihat wortel kok gede-gede banget. Aku nggak jadi beli wortel. Terus tadi kolnya juga lupa ya teman-teman, lupa kehitung. Dan udah selesai belanjaan aku. Belanjaan di sini tuh sekitar berapa ya, 60.000 lebih lah di sini tuh, lupa. Aku lupa untuk nanya per itemnya berapa, tapi ya cukup lah buat seminggu ke depan insya Allah. Oke. Habis belanja ini nggak lama aku pulang karena aku harus food prep ya teman-teman. Tapi sebelum nyampe rumah sebenarnya aku datang ke rumah aku yang baru, tapi aku nggak record videonya. Aku mau ngecek-ngecek aja sih teman-teman, belum layak dihuni kan, tapi ya sesekali kita tengokin gitu biar kelihatan ya bentuk rumahnya itu seperti apa. Nah ini aku udah di rumah, aku langsung nguprak di dapur, aku keluarin semua belanjaannya yang aku beli tadi sebelum aku masukin ke food container teman-teman. Jadi aku mau bukain dulu semua ya, termasuk ikannya juga, tapi ikan itu nanti aku bersihinnya terakhir aja sih. Sebelumnya aku beresin dulu yang ini sayuran dan lain-lain. Bawang juga kan mau aku kupas-kupasin. Cabai juga aku potek-potekin dari si tangkainya biar nggak gampang busuk nanti buat ditaruh di kulkas ya teman-teman. Untuk daun salam juga aku potekin, aku bersihin, nanti aku masukin ke freezer. Tadi tuh aku beli toge teman-teman. Ada satu tukang dagang di pasar itu. Aku kan makan toge cuman berdua di rumah gitu ya. Biasanya juga di warung itu harganya 1.000-2.000 gitu toge itu sejumput gitu, lumayan. Pas aku mau beli, "Bu boleh nggak beli 2.000?" "Nggak boleh," katanya, "minimal 5.000 aja." Ya ampun, judes banget tukang dagangnya. Ada-ada aja ya di pasar itu drama tukang dagang. Ya gitulah teman-teman, tapi seru. Nah ini aku udah bersihin tahu, terus aku siram pakai air panas dan aku tambahin garam ya teman-teman. Abis itu aku tunggu dulu sampai dingin, baru nanti aku masukin ke kulkas. Nah ini toge nih, akhirnya aku dapet kan tukang toge yang mau gitu dibeli 2.000 rupiah teman-teman. 2.000 aja sebanyak ini, apalagi aku disuruh beli 5.000 gitu sama tukang toge sebelumnya. Kayak aku mau jualan bakso atau mau jualan petis gitu ya, beli toge banyak-banyak buat apa? Judes banget. Enggak, kalau nggak 5.000 nggak dilayanin, dia bilang gitu. Apa sih tadi bahasanya, nggak enak banget lah, sombong banget. Dada aja. Nih aku tuh togenya aku siram pakai air biasa ya teman-teman, biar gak gampang busuk nanti pas dimasukin di kulkas. Terus untuk tempenya, pertama satu papan itu aku potong biasa buat nanti aku goreng. Entah nanti aku bacem dulu atau aku cuman pakai bawang putih biasa gitu ya ngebacemnya. Pokoknya nanti tunggu mood aku gimana lah pas mau masaknya teman-teman. Kalau di
ciptain sekarang, aduh aku mau masaknya gini-gini nggak bakalan jalan nantinya, jadi lebih baik dadakan aja moodnya untuk masak apa, tinggal langsung aku eksekusi aja. Nah untuk nextnya ini tempe yang 1 papan lagi, setengahnya aku potong panjang tipis, setengahnya lagi potong dadu ya teman-teman, entah nanti diorek atau dijadiin sayur, tumisan atau apa, gimana nanti aja. Nah ini yang setengah lagi buat dijadiin potong dadu kayak gini ya teman-teman. Kemarin di Cianjur juga mamaku mau untuk coba food prep, jadinya waktu jalan-jalan ke Hypermart waktu di Cianjur kemarin aku beliin wadah Frenzy ini yang putih teman-teman. Cuman aku baru beliin 1 pak. Nanti mungkin kalau ke Cianjur lagi dan mama masih perlu 1 pak lagi, nanti aku beliin lagi ya. Karena kan kalau 1 pak itu isinya nggak begitu banyak, hanya 12 wadah gitu kan. Besar 3, sedang 3, terus yang kecil besarnya 3, yang kecil sedangnya 3 juga. Nah aku tuh untuk Frenzy ini punya 2 pak, dan sebenarnya 2 pak ini juga nggak lengkap karena sebagian udah entah di mana teman-teman, aku ngasih makan ke orang, ngasih apa gitu, nggak balik lagi gitu. Gak apa-apa, nanti kalaupun aku perlu lagi ya antara 1 sih aku pengen ganti lagi wadah food prep yang lebih pas gitu, atau aku memang tetap pakai yang ini, mungkin nambah 1 pak lagi gitu. Aku juga pengen beliin 1 lagi sih buat mama, biar mama kalau mau food prepnya jauh lebih rajin. Tapi kadang mama juga belum tentu mau sih kalau ditawarin. Nah mama pasti nonton nih video ini, mau nggak ditambah lagi mama wadah food prepnya? Kalau kurang bilang aja ya. Hehe. Oke, tadi buncisnya udah masuk ke food container, cabai juga udah aku potekin, tomat juga ya teman-teman. Terus ini juga aku masukin timun. Lanjut abis ini aku juga mau masukin labu sama jengkolnya dijadiin 1 tempat aja karena biar pas gitu ya. Dan ini semua udah aku rapiin ya teman-teman, udah siap untuk aku masukin ke kulkas untuk stok insya Allah 1 minggu ke depan lah ya. Aku masih punya ungkepan ayam di kulkas, terus aku masih punya sate marangi dari mama juga di freezer. Jadi tenanglah kalau untuk lauk mah aman ya insya Allah. Apalagi telur masih ada 3 kilo di kulkas itu ya teman-teman, alhamdulillah. Nah yuk perlahan aku masukin kulkas, cuman aku nggak videoin ya karena aku waktu food prep ini nggak pakai jilbab, gerah banget teman-teman, makanya aku nggak nunjukin diri aku keseluruhan karena nggak pakai jilbab. Karena kalau pakai jilbab itu sambil kerja kayak gini tuh teman-teman haredang ya, panas alias sumuk. Jadi ya udah, yang penting dikerjain aja lah. Aku muncul di videonya nggak full nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, barusan daun salam udah aku potekin, aku cuci, dan abis ini mau aku keringin pakai salad spinner ini teman-teman. Salad spinner dari IKEA. Nanti setelah aku puter tuh si salad spinnernya, airnya pada nyusut, pada keluar, aku langsung masukin ke food container juga untuk simpan di kulkas. Jadi daun salamnya itu awet. Tuh nyisa sedikit ya bekas bulan lalu. Lebih enak gini sih dibanding aku simpan di luar di ruang. Daun salamnya itu kan jadi kering ya teman-teman. Nah mamaku nonton nggak ya? Mama naruh daun salam di kulkas di freezer aja ya mama. Lanjut ini juga daun serai. Serainya juga aku potong-potong, aku bersihin, terus aku keringin pakai salad spinner dan aku masukin juga ke freezer ya biar awet teman-teman. Untuk lengkuas aku masih ada sedikit, jadi aku nggak beli ya untuk sekarang. Mungkin minggu depan aku baru beli lagi untuk lengkuas teman-teman. Karena aku cek di kulkas masih ada lumayan lah, sedikit nggak banyak tapi. Nih, habis dicuci serainya langsung aku puter-puterin juga di salad spinnernya teman-teman biar airnya pada hilang. Jadi udah agak kering, langsung digabung sama lengkuas yang ada di freezer. Udah gitu langsung aja dimasukin ke freezer biar awet dan siap digunakan kapan aja nanti pas aku masak. Lanjut teman-teman, aku ngupasin bawang merah. Ngupasin bawang merah itu lebih lama, kayaknya 3 kali lebih lama dibanding ngupasin bawang putih ya teman-teman, karena lebih susah ya
ngotekin kulitnya. Dan setelah beres aku juga cuci dulu si bawang merahnya sampai bersih. Terus aku juga tirisin airnya pakai salad spinner ini dan udah aku simpan di chiller bareng bawang putih. Untuk bawang sih ya kayak teman-teman, tisunya tuh biasa aku lebih tebal dibanding tisu untuk simpan sayuran yang lain karena biar lebih awet aja di kulkas. Dan memang selama ini awet sih, sebulan aja masih awet banget sih teman-teman. Asalkan memang ditiriskan dulu ya, jangan basah-basah banget gitu kita taruhnya di kulkas. Aku pakai tisunya tuh double ini teman-teman. Tuh aku gabung dan udah kita langsung masukin ke kulkas gitu. Dan terakhir aku tuh habis nyuci ikan kembung dan aku tadi tahu ya ada satu yang busuk. Dari 8 ekor jadi 7 teman-teman. Gak apa-apa, udah aku cuci bersih, terus aku tata aja di food container. Kalau aku ikan itu teman-teman sebelum masukin freezer, aku nggak marinasi pakai cuka atau pakai jeruk nipis ya. Aku langsung tambahin aja racik bubuk yang ikan goreng. Di sini aku balur semua ikannya pakai bumbu ini ya teman-teman. Side A, side B-nya kayak gini dibalik. Dan ini tuh langsung aja aku masukin ke freezer teman-teman. Dan ini tuh nggak aku rasain sendiri sih nggak amis ya ikannya teman-teman setelah nanti pas aku goreng gitu. Nggak amis sama sekali karena kan aku sukanya gorengnya itu sampai kering banget, jadinya insya Allah nggak akan amis meskipun nggak aku marinasi pakai cuka atau jeruk nipis. Oke, food containernya udah rapi semua masuk ke kulkas. Udah selesai ya food prepnya. Makasih udah nonton teman-teman. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye.